Setelah Hiju diberitahu oleh Ina tentang identitas sebenarnya Saon, ia menyampaikan kepada Hiju agar tidak lagi tertipu oleh sandiwara keluarga mereka. Hiju menegaskan bahwa semua itu adalah pilihannya sendiri, tanpa ada paksaan dari ibunya, termasuk keputusannya untuk menggantikan posisi kakaknya sebagai istri Saon. Ia juga mengakui bahwa dirinya menyimpan banyak rahasia tentang Saon di masa lalu. Sementara itu, Ina menjelaskan kepada Hiju bahwa sebenarnya ia tidak pernah membenci Hiju. Justru, ia merasa senang setiap kali Hiju memanggilnya dengan sebutan Jikaka. Namun, menurut Ina, Hiju sering salah paham terhadap sikapnya. Ketika Hiju bertanya dari mana Ina mendapatkan hasil tes DNA tersebut, Ina menjawab bahwa ia tidak tahu karena pengirimnya bersifat anonim. Ina mengira dokumen itu dikirim oleh ayah atau ibu Hiju, tetapi kemungkinan besar bukan. Ina menyatakan bahwa orang yang mengirimkan dokumen itu pasti mengetahui rahasia keluarga Saon dan sengaja mengirimkannya agar Ina dan Saon tidak menikah. Hiju kemudian mencoba menghubungi Saon, tetapi usahanya gagal karena Saon telah berjanji untuk pulang lebih awal pada malam itu. Ketika Saon tetap tidak bisa dihubungi, Hiju kemudian menghubungi polisi untuk melaporkan hilangnya Saon. Namun, polisi menolak laporan untuk kasus orang hilang karena belum sampai 1 kali 24 jam. Selain itu, polisi meminta nama lengkap orang hilang tersebut. Tentu saja Hiju tidak bisa memberikan nama tersebut mengingat Saon mempunyai jabatan strategis di pemerintahan dan karena alasan privasi. Setelah itu, Hiju meminta bantuan kepada orang tua Saon. Hiju kemudian mengungkapkan bahwa ia mengetahui rahasia keluarga Saon, yakni fakta bahwa Saon bukan anak kandung mereka. Pengakuannya dibenarkan oleh ibu Saon. Sekretaris ibu Saon juga melaporkan bahwa belum ada kasus yang dilaporkan atas nama Saon. Ibunya menegaskan bahwa keluarganya tidak akan tinggal diam karena Saon sangat penting bagi rencana mereka. Setelah Hiju meninggalkan mereka, ayah angkat Saon tampak terkejut kalau Hiju kini sudah bisa berbicara. Namun, ibunya tampak tidak kaget, seolah-olah sudah mengetahui hal tersebut. Sebelum pulang, Hiju dihampiri oleh sekretaris tersebut, yang mengungkapkan bahwa Saon dulunya memiliki kondisi mata dengan warna berbeda. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya telah diatasi melalui operasi, yang membuat Hiju sadar bahwa sekretaris itu mungkin tidak mengetahui bahwa Saon yang sekarang bukanlah Saon yang asli. Hiju kemudian teringat kemungkinan bahwa penculiknya adalah Saon yang asli, berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan oleh sekretaris tadi. Tidak lama setelah itu, Hiju menerima kabar dari Sangu bahwa Saon saat ini sedang berada di rumah sakit. Hiju merasa sangat khawatir lalu segera pergi ke rumah sakit. Sangu yang berada di rumah sakit memberitahu Saon sedang menjalani operasi. Sangu menceritakan bahwa sebelumnya ia sempat bertemu dengan seorang pria tua yang sedang mencari informasi tentang anak yang hilang. Namun, pria itu mengusir Sangu dari tempat yang ia datangi. Ketika sedang berbicara di telepon dengan Yuri, Sangu berpapasan dengan Saon. Karena penasaran mengapa Saon juga berada di sana, Sangu mengikuti Saon hingga ke sebuah tempat pancing. Tidak lama kemudian, toko tersebut terbakar. Sangu berusaha menyelamatkan Saon dan pria tua itu, dan akhirnya berhasil membawa keduanya keluar dengan selamat. Setelah itu, Sangu membawa mereka ke rumah sakit. Di rumah sakit, Sangu menyerahkan ponsel Saon kepada Hiju dan memperhatikan bahwa Hiju terus-menerus mencoba menghubungi Saon. Hiju kemudian meminta maaf kepada Sangu karena telah menyembunyikan banyak hal, termasuk hubungannya dengan Saon. Tak lama setelah itu, operasi Saon selesai dan berjalan dengan lancar, tetapi ia harus menjalani perawatan intensif karena lukanya cukup parah. Sangu, meskipun berat hati, mencoba menerima kenyataan tentang hubungan antara Hiju dan Saon. Sementara itu, Hiju tetap mendampingi Saon, membalas pengorbanan Saon yang sebelumnya selalu ada di sisinya. Sementara itu, Yuri merasa khawatir karena sudah beberapa hari ia tidak dapat menghubungi Sangu. Kebetulan, seorang teman Saon yang juga seorang reporter bertanya kepada Yuri tentang penyelidikan yang sedang ia lakukan bersama Sangu. Yuri menjelaskan bahwa kemungkinan anak panti asuhan yang mereka selidiki adalah kembar, dan salah satunya masih hidup. Hal ini membuat teman Saon sangat terkejut. Di sisi lain, Saon asli, yang juga merupakan penculik, mengirimkan paket berisi ikan yang telah ia potong-potong dan jahit kembali. Ketika ditanya oleh si master apakah ia yang menyebabkan kebakaran di toko pancing dan memintanya untuk tidak berbuat sesuatu tanpa perintahnya. Saon asli tampak kesal dengan si master ini yang menuduhnya membuat masalah, sementara itu saat dirawat, Saon teringat pada masa lalunya,
tepat di hari ketika ia pertama kali bertemu dengan kakek Saon dan Saon yang asli. Pada hari itu, kakek Saon dan ayah angkat Saon palsu telah merencanakan untuk menghabisi nyawa Saon asli. Di malam yang sama, Saon palsu melihat bagaimana kakek Saon mencoba menghilangkan cucunya sendiri. Setelah itu, kakek Saon menghampirinya dan menyatakan bahwa mulai saat itu, Saon palsu adalah cucunya yang sah. Alasannya, kakek Saon tidak ingin ada keturunannya yang memiliki sifat seperti Saon asli, yang ia anggap memalukan. Sejak saat itu, kehidupan Saon palsu menjadi sangat hampa, hingga akhirnya ia bertemu dengan Hiju, yang mengubah hidupnya. Tidak lama kemudian, Saon sadar dan mendapati Hiju berada di sisinya. Hiju lalu mengatakan akan memanggil dokter untuk memeriksa kondisinya. Hiju mengabarkan kepada Sangwoo yang berada di luar kamar bahwa Saon sudah sadar. Sementara itu, Saon dihampiri oleh Sangwoo dan bertanya tentang kondisi pria tua yang kemarin mereka selamatkan bersama. Sangwoo menjelaskan bahwa pria itu masih belum sadarkan diri. Saon lalu bercerita kepada Sangwoo, mengungkapkan bahwa pria tersebut adalah orang yang telah membesarkannya. Dalam pembicaraan itu, ia juga menceritakan hubungannya dengan Hiju di mana faktanya kalau Hiju adalah istrinya. Selain itu, Saon menyampaikan rasa terima kasih dan permintaan maafnya kepada Sangwoo atas segala hal yang terjadi, termasuk semua rahasia yang selama ini ia sembunyikan bersama Hiju. Saon kemudian meminta bantuan Sangwoo untuk melanjutkan penyelidikan kasus yang sedang ia tangani. Ia menegaskan bahwa pria tua yang sedang tidak sadarkan diri itu adalah saksi kunci dalam kasus tersebut. Saon bahkan mengungkapkan bahwa ia mengetahui siapa pelaku sebenarnya dan merasa sangat terkejut karena orang itu ternyata masih hidup. Saat memeriksa ponselnya, Saon menemukan banyak pesan dari Hiju yang dikirimkan saat ia mengalami kecelakaan. Pesan-pesan itu termasuk pesan suara yang menunjukkan betapa Hiju sangat khawatir padanya. Hal ini membuat Saon merasa bahagia karena perhatian dari orang yang ia cintai. Namun, ketika ia bertanya kepada perawat apakah Hiju ada di luar ruangan, perawat menjawab bahwa Hiju tidak ada. Saon mencoba menelepon Hiju, tetapi panggilannya tidak diangkat. Ternyata Hiju sedang pergi ke rumah untuk mencari ponsel milik penculik, yang sebelumnya disimpan oleh Saon. Setelah menemukannya, Hiju langsung pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan ponsel tersebut sebagai barang bukti. Karena khawatir, Saon segera menyusul Hiju ke kantor polisi. Sesampainya di sana, ia menanyakan alasan Hiju berada di tempat itu. Hiju akhirnya mengungkapkan bahwa ia ingin melindungi Saon. Ia merasa bersalah karena selama ini telah berbohong kepada Saon, bahkan hampir mencelakainya. Ia juga mengakui bahwa ia pernah bekerja sama dengan Saon asli untuk menghancurkan Saon yang sekarang. Namun, sekarang Hiju bertekad untuk melindungi Saon sebagai bentuk penebusan atas semua kesalahan yang telah ia lakukan. Saon, yang mendengar pengakuan itu, menyatakan bahwa satu-satunya hal yang ia inginkan adalah Hiju tetap berada di sisinya. Ia mengatakan bahwa ia mampu bertahan sejauh ini hanya karena Hiju ada di sampingnya. Hiju lalu mencoba menenangkan Saon, dan mereka berdua berpelukan. Hiju merasa lega karena akhirnya ia dapat menerima dan mengenal Saon yang sekarang, meskipun ia bukanlah Saon yang asli. Di tempat lain, orang tua Saon, seperti biasa, menjalani wawancara bersama para wartawan untuk menunjukkan citra keharmonisan keluarga mereka. Di tengah-tengah wawancara dengan wartawan, tiba-tiba seorang tamu tak terduga datang, yaitu Hong Ina. Kehadiran Ina mengejutkan semua orang yang ada di sana. Namun, hal yang lebih mengejutkan adalah ketika Ina tiba-tiba berkata bahwa menurutnya Saon yang sekarang tidak terlihat mirip dengan kedua orang tuanya. Ucapannya itu segera memancing rasa penasaran para wartawan yang hadir. Tidak berhenti di situ, Ina terus melanjutkan komentarnya, membuat kedua orang tua Saon terlihat gelisah. Namun, ayah angkat Saon segera menghentikan perkataan Ina dengan menyatakan bahwa Ina mungkin sedang tidak sadar sepenuhnya karena minum alkohol, sehingga ia berbicara sembarangan. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba ayah angkat Saon menerima sebuah paket misterius. Ketika ibunya melihat paket itu, ia langsung menyadari bahwa itu berasal dari anaknya, Saon yang asli. Tanpa ragu, ia segera pergi mengejar pengirim paket tersebut karena penasaran dan ingin bertemu dengan anaknya yang selama ini ia klaim telah ia lindungi, meskipun sebenarnya ia justru telah memanfaatkannya. Sementara itu, Hong Ina yang merasa tugasnya di acara tersebut tidak sepenuhnya berhasil memutuskan untuk meninggalkan lokasi. Sebelum pergi, ia berpesan kepada wartawan agar wajahnya tidak diekspos. Ibu Saon akhirnya berhasil menemukan rumah Saon yang asli. Saat berada di rumah itu, ia melihat banyak foto kakek Saon yang terpajang, semakin memperkuat dugaan bahwa penculik sebenarnya adalah Saon yang asli.
Keesokan harinya, Yuri akhirnya menerima telepon yang telah ia tunggu-tunggu dari Sangu. Ia segera pergi menemuinya. Dalam perjalanan, Yuri hampir terjatuh, namun Sangu dengan sigap menangkapnya. Saat itu, Yuri melihat luka-luka di tangan, leher, dan kening Sangu. Lalu bertanya apa yang terjadi. Namun, Sangu hanya memberikan jawaban singkat, mengatakan bahwa ia tidak bisa menceritakan detailnya karena hal itu berkaitan dengan rahasia Hiju dan Saon. Yuri juga bercerita bahwa kasus yang sedang mereka dalami tiba-tiba diminta untuk dihentikan oleh atasannya karena ada pihak tertentu yang berusaha menutupinya. Sementara itu, setelah kembali dari kantor polisi, Hiju berusaha merapikan tempat tidur Saon. Namun, ia tetap tinggal di sana untuk menemani Saon. Saon terlihat senang dengan kehadiran Hiju. Saat berbicara, Saon mengungkapkan bahwa ia tahu keberadaan Hiju karena sejak insiden Hiju jatuh dari gunung, ia memasang pelacak di ponsel Hiju. Hal ini menunjukkan betapa ia sangat memperhatikan dan mencintai Hiju. Meskipun terkesan terlalu protektif, di suatu malam, Hiju tiba-tiba bertanya kepada Saon kenapa dia sulit dihubungi. Saon pun menjawab dengan nada serius, meminta Hiju untuk tidak mencarinya jika suatu saat dia menghilang. Namun, Hiju dengan tegas menolak permintaan itu, bersikeras bahwa dia akan tetap mencari dan melindungi Saon apapun yang terjadi. Melihat kekhawatiran Hiju, Saon mencoba menenangkan istrinya dengan berkata bahwa dia sudah tahu siapa pelakunya dan akan segera menyelesaikan semuanya. Tanpa sadar, Hiju pun tertidur nyenyak di samping Saon. Saon memandang wajah istrinya dengan penuh cinta, menunjukkan betapa dalam perasaannya terhadap Hiju. Tidak lama kemudian, telepon Saon berdering. Sangu mengabarkan bahwa ayah angkat Saon sudah sadar dari koma dan ingin bertemu dengannya. Saon pun segera pergi ke kamar tempat ayahnya dirawat. Dalam pertemuan itu, ayah angkat Saon mengungkapkan sebuah rahasia besar. Dialah yang menyelamatkan Saon yang asli. Ia mengaku tidak tega menghabisi Saon asli, seperti yang diperintahkan oleh kakek Saon, karena kakeknya yakin bahwa Saon asli sudah meninggal. Namun, meskipun ayah angkat Saon merawatnya, sifat buruk Saon asli tetap tidak berubah. Saon mendengarkan cerita itu dengan tenang, meskipun ia sedikit terkejut. Namun, ia berusaha memahami posisi ayah angkatnya yang saat itu berada dalam situasi yang sulit. Sementara itu, Hiju merasa perlu meminta maaf kepada Sangu. Ia akhirnya mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Saon adalah hubungan suami istri. Namun, Sangu hanya tersenyum dan berkata bahwa ia sudah mengetahuinya sejak lama dan tidak perlu khawatir. Ia juga menjelaskan bahwa selama ini Saon bukan menyembunyikan Hiju, tetapi melindunginya. Mendengar itu, Hiju merasa lega dan tersenyum kecil. Saat hendak memulai pidato, Hiju membantu Saon memasangkan dasinya. Momen ini terlihat begitu romantis, seolah mereka adalah pasangan suami istri yang tampak sempurna. Namun, seperti biasa, Pakang mengganggu suasana dengan teleponnya, memberitahu bahwa para rekan kerja Saon sudah sampai di rumah sakit. Saon pun meminta mereka untuk menunggu hingga acara selesai. Pidato Saon dimulai, dan ia berbicara dengan penuh percaya diri. Hiju mendampingi Saon dengan menggunakan bahasa isyarat. Penampilan mereka berdua benar-benar mengesankan, menunjukkan harmoni sebagai pasangan yang saling mendukung. Semua orang yang hadir sangat mengapresiasi kerja sama mereka, dan momen itu ditutup dengan senyum bahagia di antara Saon dan Hiju. Setelah acara selesai, Saon meminta Sangu untuk mengantar Hiju pulang. Namun, di tengah perjalanan, sebuah kabar mengejutkan datang dari temannya. Ia menemukan fakta bahwa anak yang hilang dari panti asuhan ternyata adalah anak kembar. Saon segera menuju lokasi yang disebutkan oleh ayahnya untuk memeriksa sendiri identitas kembar tersebut. Sementara itu, Park Du-jae, yang diam-diam telah merencanakan sesuatu, diberi tugas mengantar Hiju. Namun, niat Du-jae ternyata jahat. Ia mencampurkan sesuatu ke dalam minuman Hiju hingga membuatnya pingsan. Hiju kemudian dibawa ke tempat Saon yang asli. Saon, yang sedang dalam perjalanan, mencoba menghubungi Hiju, tetapi panggilannya tidak dijawab. Ia mulai panik ketika menyadari ada yang tidak beres. Di sisi lain, Hiju yang sedang dibius oleh Do-jae kemudian bermimpi tentang kehidupan keluarga yang bahagia bersama Saon. Ia membayangkan mereka berbaring santai di ranjang, bertengkar kecil yang berakhir lucu, makan bersama, serta berjalan bersama di taman. Semua itu adalah gambaran kehidupan pernikahan yang Hiju impikan, meskipun kenyataannya hubungan mereka jauh dari kata indah. Setelah itu, Do-jae menyandera Hiju dan memancing Saon asli untuk datang ke suatu lokasi dengan janji akan mempertemukannya dengan Hiju dan Saon yang sekarang.
Namun, Saon asli menyadari bahwa Doje berbohong. Hiju dan Saon tidak ada di lokasi tersebut. Dalam adegan ini, terungkap bahwa Doje sebenarnya adalah dalang di balik konflik tersebut. Sesuai dugaan kita. Tetapi, yang menarik adalah Doje baru menyadari bahwa orang yang bekerja sama dengannya selama ini, yaitu Saon asli, adalah orang yang telah membunuh saudaranya. Pengungkapan ini terjadi ketika Doje mencoba mengungkap tulisan di dokumen milik Pak Kang yang sebelumnya memberikan petunjuk tentang toko pancing kepada Saon. Malamnya, Doje mendatangi toko pancing tersebut untuk bertanya pada ayah angkat Saon. Secara kebetulan, Saon asli ada di sana, dan Doje mendengar percakapan antara ayah angkat Saon dan Saon asli tentang penggantian identitas mereka. Dari situ, Doje menyadari kesalahannya. Dengan niat membalas dendam, Doje memancing Saon asli ke lokasi tertentu. Namun, alih-alih berhasil membalas dendam, ia justru diserang oleh Saon asli dan diceburkan ke sungai. Saon yang sekarang tiba di lokasi tersebut, khawatir akan kondisi Hiju. Ia menemukan kantong besar di sana, dan ketika dibuka, ternyata isinya adalah Doje. Doje memberitahu bahwa Hiju berada di dalam mobil bersama Saon asli. Hiju, yang semula pingsan di dalam mobil, akhirnya tersadar dan berusaha melarikan diri. Beruntung, ia berhasil keluar dari mobil, meskipun Saon asli mencoba menabrak mereka. Setelah itu, giliran Saon asli yang dihajar habis-habisan oleh Saon yang sekarang. Saon berkata kepada Saon asli, kalau ia mau mengambil semuanya, identitas, harta, apapun, ambil saja. Namun, ketika Saon asli menanyakan apakah itu termasuk Hiju, Saon tampak marah menjawab bahwa ia tidak akan pernah menyerahkan Hiju. Saking geramnya, Saon ingin segera menghabisi Saon asli. Namun, saat Saon asli ingin menusuk Saon dengan pisau, Doje muncul untuk menyelamatkannya dan ia terkena tusukan pisau di perutnya. Melihat situasi ini, Saon asli memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Setelah itu, Doje akhirnya mengakui kepada Saon bahwa selama ini ia telah bersekongkol dan bekerja sama dengan Saon asli sebelum mengetahui fakta sebenarnya. Ia merasa sangat menyesal dan juga mengakui bahwa ia adalah orang yang mendorong Hiju saat di gunung. Doje benar-benar menyesal, meskipun ia sadar bahwa penyesalannya datang terlambat. Sebenarnya, Doje dulunya adalah orang yang sangat dipercaya oleh Saon. Mereka pernah bekerja bersama di industri pertelevisian sebagai junior dan senior. Saon bahkan yang merekomendasikan Doje untuk bekerja di kantor kepresidenan karena kepercayaannya padanya. Namun, kepercayaan itu dikhianati. Hal ini membuat Saon merasa bersalah pada Hiju karena sebelumnya ia meminta Doje untuk melacak keberadaan Hiju dimanapun. Hiju, yang memahami situasi, mengatakan bahwa ia tidak menyalahkan Saon atas kejadian tersebut karena ia memahami posisi Saon saat itu. Sementara itu, Saon asli, meskipun berhasil kabur, tidak berniat menyerah. Ia bertekad untuk menghancurkan hidup Saon yang sekarang dan semua orang yang ingin memburunya. Ia teringat ketika ibunya berhasil menemukannya. Ternyata, selama ini ibu kandung Saon yang asli tidak tahu bahwa anaknya masih hidup. Yang ia ketahui hanyalah bahwa anaknya telah dihabisi oleh mertuanya sendiri. Ketika akhirnya ia mengetahui bahwa Saon yang ada di hadapannya adalah anak kandung yang selama ini ia kira sudah meninggal, ia meminta maaf atas apa yang terjadi dan berjanji akan merawat anaknya dengan sebaik-baiknya. Namun, Saon yang asli sudah terlanjur kecewa terhadap kedua orang tuanya dan menolak untuk kembali bersama mereka. Tidak lama setelah itu, sekretaris ibunya, Saon, datang bersama orang-orangnya dan mencoba membawa Saon. Namun, Saon malah kabur. Ia berencana ingin menghancurkan semua orang yang telah membuat hidupnya seperti ini. Di sisi lain, Yuri membacakan berita tentang skandal yang terjadi yang mengungkap keterlibatan Doje. Para staf di kantor kepresidenan terkejut karena mereka mengenal Doje sebagai orang kepercayaan Saon. Bahkan, orang tua Saon pun merasa kaget. Polisi yang menyelidiki kasus ini menyampaikan kepada Saon bahwa mereka telah menganalisis komputer milik Doje. Namun, prosesnya sulit karena data dalam komputer tersebut terkunci. Mereka juga masih kesulitan melacak keberadaan Saon asli. Saat berbicara dengan Doje, Saon menyatakan bahwa ia tidak menyangka orang yang sangat dipercayanya ternyata bekerja sama dengan Saon asli. Meski begitu, ia berusaha memaafkan sebagian besar kesalahan Doje. Kecuali tindakan mendorong Hiju di gunung. Saon mencoba meyakinkan Doje untuk bekerja sama demi menangkap pelaku sebenarnya. Namun, Doje ragu karena ia takut kembali dikecewakan. Meski begitu, Saon tetap berusaha membujuk Doje untuk mempercayainya.
Ia yakin bahwa dengan bekerja sama, mereka bisa menangkap Saon asli dan memberinya hukuman yang setimpal. Sementara itu, Sang-woo menceritakan sebagian dari kebenaran kepada Yuri, yaitu bahwa Saon yang sekarang bukanlah Saon yang asli. Namun, ia tidak mengungkap semuanya karena ada hal-hal yang bukan haknya untuk diceritakan, termasuk fakta bahwa Hiju adalah istri dari Saon. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba Saon menelepon Sang-woo dan memberitahunya bahwa polisi telah menemukan kerangka-kerangka korban yang selama ini mereka cari. Mereka pun segera pergi ke kantor polisi. Sesampainya di sana, polisi menunjukkan barang-barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Barang-barang itu benar milik anak-anak dan teman-teman Sang-woo ketika mereka masih berada di panti asuhan. Sang-woo merasa sangat senang karena akhirnya ada titik terang dalam kasus ini, tetapi di saat yang sama ia merasa sedih karena harus mengingat kembali kenangan masa lalunya bersama teman-temannya yang telah tiada. Yuri, yang selalu setia mendampinginya, mencoba menghiburnya. Sang-woo merasa sangat bersyukur atas kehadiran Yuri, yang selalu menjadi sosok ceria di hidupnya. Ia pun berterima kasih karena Yuri selalu ada untuknya. Sementara itu, Hiju menceritakan semuanya kepada kakaknya, Hong Ina. Ina terkejut ketika mengetahui bahwa Saon asli masih hidup. Mereka pun mengaitkan hal ini dengan kejadian masa lalu, di mana Saon asli pernah mengganggu mereka ketika masih kecil. Tak lama setelah itu, mereka mengalami kecelakaan. Dari sini, Ina dan Hiju mulai menyadari bahwa kecelakaan tersebut sepertinya bukan kecelakaan biasa, melainkan sesuatu yang sudah direncanakan. Ketika mereka asyik bercerita, Ibu Hiju tiba-tiba datang dan marah-marah. Ia menuduh Ina ingin merebut Saon dari Hiju. Namun, Hiju dengan tegas menjelaskan kepada ibunya bahwa tuduhan itu tidak benar. Hiju juga mengungkapkan semua perasaannya. Ia mengaku sudah muak dengan sikap ibunya yang selama ini hanya memanfaatkannya demi kepentingannya sendiri. Hiju mengatakan bahwa ia berharap ibunya bisa saling mencintai dengannya sebagai ibu dan anak, tetapi harapannya itu salah. Mendengar itu, ibunya marah dan pergi sambil menyebut Hiju sebagai anak durhaka karena tidak mau menurutinya. Setelah berbicara dengan Hiju, Ina menyadari siapa yang telah mengirimkan hasil tes DNA yang membuktikan bahwa Saon yang sekarang bukan anak kandung dari orang tua kandungnya. Ketika Ina pulang, Saon datang ke rumah. Ia merasa bingung karena rumah tampak gelap, hanya diterangi oleh banyak lilin. Ternyata, semua itu disiapkan oleh Hiju yang berdandan sangat cantik, menyambut Saon dengan hangat. Ia membahas kembali perjanjian pernikahan mereka dulu. Yang kini baru ia pahami maksudnya. Ia akhirnya mengerti bahwa semua itu dilakukan untuk melindunginya. Hiju juga menyadari bahwa Saonlah yang mengirimkan tes DNA tersebut kepada Ina, tepat sebelum pernikahan mereka. Hal ini dilakukan agar Ina memiliki alasan yang jelas untuk tidak menikah dengan Saon. Hiju kini tahu bahwa dirinya bukanlah pengganti, melainkan istri sejati dari Saon. Saon pun berjanji bahwa setelah semua masalah ini selesai, ia akan melamar Hiju lagi dan meresmikan pernikahan mereka di depan publik. Akhirnya, mereka berdua bisa saling terbuka dan jujur tentang perasaan masing-masing. Keesokan harinya, Doje didatangi oleh polisi. Mereka memberitahu bahwa dari 4 korban yang ditemukan, masih ada satu yang belum diidentifikasi DNA-nya, yaitu saudara kembarnya Doje. Polisi meminta kerja sama Doje untuk membantu mereka memastikan DNA Doje dengan saudara kembarnya. Saat Doje teringat bagaimana ia kehilangan saudara kembarnya, ia merasa sangat sedih dan emosional. Sementara itu, detektif menghubungi Saon dan memintanya untuk berbicara dengan Doje mengenai pengambilan DNA-nya. Setelah pertemuan itu, Saon menemui Doje dan menceritakan bahwa dulu ia juga sempat berpikir untuk membalas dendam. Namun, ia mengurungkan niatnya. Saon mengingatkan bahwa hidup tidak boleh dianggap tidak berharga, apalagi jika sisa hidup itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih berguna, terutama setelah bertobat. Doje merasa lega mengetahui bahwa Saon yang sekarang ternyata bukan Saon asli. Hal itu membuatnya semakin menghormati Saon yang merupakan atasannya. Di sisi lain, Hiju dan Ina bertemu dengan ayah mereka. Saat Hiju berbicara, ayahnya tidak terlihat terkejut. Ina pun menyadari bahwa ayah mereka sebenarnya sudah tahu sejak lama bahwa Hiju bisa berbicara. Namun, bukan itu alasan utama dari pertemuan mereka. Mereka bertanya kepada ayahnya tentang kesepakatan yang ia buat dengan kakek Saon. Ayah mereka mengakui bahwa ia tahu kakek Saon yang menyebabkan kecelakaan yang melibatkan Hiju dan adik mereka. Namun,
Karena saat itu kakek Saon sedang mencalonkan diri sebagai presiden dan ayah mereka telah menginvestasikan miliaran untuk mendukung kampanyenya, ia memutuskan untuk membuat kesepakatan demi menyelamatkan kepentingannya sendiri. Setelah mengetahui bahwa Saon asli masih hidup, ayah mereka pergi ke acara peringatan kematian kakek Saon. Hiju dan Ina merasa sangat khawatir bahwa ayah mereka akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Kekhawatiran mereka terbukti ketika ayah mereka tiba-tiba menodongkan senjata ke arah ayah Saon di acara tersebut. Ia bersikeras ingin bertemu dengan Saon asli untuk menyelesaikan semuanya. Sementara itu, dari penyelidikan detektif, diketahui bahwa Saon asli ternyata berada di lokasi peringatan pemakaman kakeknya. Ibunya Saon sempat melihat keberadaan Saon asli, tetapi ia memilih diam. Karena emosi ayah Hiju tidak lagi terkendali, ia benar-benar ingin bertemu dan menghabisi Saon asli. Namun, tiba-tiba terjadi ledakan di tempat tersebut, yang tampaknya memang disebabkan oleh Saon asli. Semua orang berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Saon, yang sebelumnya diberitahu oleh Hiju tentang situasi ini, segera tiba di lokasi. Namun, Ina panik karena Hiju menghilang dari sisinya, padahal mereka tadinya bersama. Saon meyakinkan Ina bahwa ia akan mencari Hiju. Saat itu juga, Saon menerima telepon penting. Ternyata, Saon asli telah menculik Hiju. Dalam panggilan itu, Saon asli mengancam akan mengakhiri hidup Hiju jika Saon mencoba mencari mereka. Namun, Hiju, dengan tenang, meminta Saon untuk tidak mencarinya. Ia mengingatkan kembali janjinya sebelumnya, bahwa ia ingin melindungi Saon, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan dirinya, Saon tentu saja tidak bisa menerima permintaan itu. Ia bertekad menyelamatkan Hiju, apapun risikonya. Namun, Hiju mencoba meyakinkannya untuk berhenti mencarinya. Dalam momen yang dramatis, Hiju mengambil kendali situasi dengan membelokkan mobilnya ke arah sungai, menyebabkan mobil itu mengalami kecelakaan hebat. Saon, yang mendengar semuanya dari telepon, merasa dunianya hancur. Ia tidak tahu apa yang terjadi dengan Hiju. Ketika tim penyelamat datang, mereka menemukan mobil itu dalam kondisi rusak parah. Namun tubuh Hiju dan Saon asli tidak ditemukan. Hal ini menimbulkan harapan bahwa mereka mungkin masih hidup. Setelah kejadian itu, Saon memutuskan untuk menggelar konferensi pers. Dalam momen ini, ia mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Ia mengaku kepada publik bahwa ia bukanlah cucu dari Pak Baek, atau anak dari salah satu kandidat presiden yang terkenal. Ia juga dengan tulus mengungkapkan bahwa ia adalah suami dari seorang wanita luar biasa, Hiju. Saon menampilkan foto Hiju di depan publik dan meminta bantuan kepada semua orang untuk menemukan istrinya. Ia memohon siapa saja yang memiliki informasi tentang Hiju untuk melapor kepadanya. Dengan suara yang penuh emosi, ia mengatakan betapa besar cintanya kepada Hiju. Ia merasa bersalah karena selama ini belum bisa sepenuhnya membahagiakan istrinya. Dalam pidatonya, ia mengenang momen saat ia dan Hiju berbicara terakhir kali. Saon mengungkapkan rasa syukurnya telah hidup sebagai Saon palsu. Jika ia tidak menjalani kehidupan ini, ia tidak akan pernah bertemu dengan Hiju, tidak akan menikahinya, dan tidak akan merasakan kebahagiaan yang pernah mereka miliki bersama. Baginya, bertemu Hiju adalah takdir yang paling indah. Sementara itu, teman-teman kantor Saon, termasuk Yuri dan teman-teman lama Hiju, terkejut mendengar pengakuan ini. Keberanian dan kejujuran Saon membuat banyak orang tersentuh, dan mereka pun berdoa agar Hiju dapat ditemukan dalam keadaan selamat.